selamat datang di wisata hutan bambu. Di wisata hutan bambu, teman-teman tetap semangat ya. Akhir 2012 itu ada program dari pemerintah Kota Bekasi, tepatnya penanaman bambu di sepanjang bantaran kali yang ada di kanan kiri kita ini. Setahun yang lalu tepatnya, ini kita bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, khususnya ini yang berada di bantaran kali ini ada Dinas Lingkungan Hidup, yang ada tim katak yang dari Dinas Lingkungan Hidup. Kita bekerja sama untuk menata bambu ini yang pada tahun akhir 2012 kita tanam, kita tata, kita bangun lah. Ini ada berawal dari sini ada satu saung, kita bangun satu persatu, kita bangun. Ternyata ada respon dari warga sekitar, baik itu yang dari sekitar rumah kita maupun ada dari mulut ke mulut itu tersebar kita dengan adanya hutan bambu ini. Hai teman-teman, segar banget tahu udara di ekowisata hutan bambu ini. Masya Allah, jarang-jarang kita menemukan suasana yang seru, yang asri, yang sejuk. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, seperti yang pernah kita pelajari teman-teman, di dalam sebuah lingkungan itu terdapat komponen biotik dan abiotik. Biotik itu adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Lalu ada komponen abiotik, ya, seperti yang sedang Bumi rasakan ini, angin atau udara, kemudian ada sinar matahari, kemudian ada tanah, dan apalagi teman-teman masih ingat? Betul, air. Ya, di belakang rumah ini persis sekali mengalir Kali Bekasi. Siapa yang pernah melihat? Hebat. Ya, baru melihat Bu, baru sekarang melihatnya. Masya Allah, Alhamdulillah. Teman-teman, di ekowisata hutan bambu ini ada banyak sekali ekosistem, bukan hanya ekosistem bambu ya. Mungkin teman-teman langsung terpikir, sudah pasti ekosistem tanaman bambu. Ternyata tidak juga. Ada ekosistem kolam ikan ya. Lalu di sini juga ada tanaman hidroponik. Masya Allah, masyarakat di sekitar ekowisata hutan bambu sangat kreatif. Mereka benar-benar memanfaatkan lingkungan dengan sebaik-baiknya untuk menjaga lingkungan serta mengambil manfaat untuk manusia. Di dalam ekosistem Kali Bekasi, teman-teman bisa melihat di sini ada sinar matahari, ada udara, kemudian nanti ada hewan-hewan ikan-ikan kecil, ya, ikan-ikan kecil yang kemungkinan juga dia dimakan oleh katak. Lalu Bumi juga sempat melihat ada keong, teman-teman, ya, ada keong, ada ikan kecil, ada ikan besar, nanti juga ada katak, dan mereka semua membentuk sebuah ekosistem dan jaring-jaring makanan. Hebat teman-teman. Sekarang Bumi mau tanya, di dalam sebuah ekosistem dan jaring-jaring makanan, siapakah
yang berperan sebagai produsen? Siapa? Siapakah yang berperan menjadi produsen? Betul, tanaman berperan sebagai produsen ya, karena dia adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Masih ingat ya, kalau di dalam sebuah ekosistem itu tidak hanya ada satu jaring, satu produsen tidak hanya dimakan oleh satu konsumen, tetapi bisa dimakan oleh banyak konsumen atau banyak hewan. Ya, hewan yang memakan produsen berarti hewan apa? Herbivora, hebat, hewan-hewan yang pemakan tanaman atau tumbuhan. Dari satu produsen kita akan menghasilkan jaring makanan yang banyak bercabang. Ya, misalnya ada rumput dimakan oleh belalang, ada rumput juga dimakan oleh apa kira-kira rumput. Ayam bisa nggak makan rumput? Bisa jadi ya, ayam kan ayam omnivora. Nah, lalu dari konsumen ini itu mengalir suatu rantai makanannya panjang. Nah, membentuklah sebuah jaring-jaring makanan yang sangat luas. Dan yang terakhir, bisa jadi teman-teman kita pun termasuk ke dalam rantai makanan itu. Contohnya di ekosistem kolam ikan. Ikan itu pada akhirnya akan dipanen oleh masyarakat. Lalu siapa yang makan? Kita manusia, Masya Allah. Komponen rantai makanan dalam ekosistem sawah meliputi padi, belalang, tikus, ular, dan elang. Pada ekosistem kolam ikan terdapat komponen rantai makanan meliputi alga, ikan kecil, ikan besar, dan manusia, atau alga, siput, ular, dan pengurai. Teman-temanku yang soleh dan solehah, ya bagaimana kita bisa lihat kondisi ekowisata di hutan bambu ini, ya. Kita akan merasakan ya suasana yang begitu asri, sejuk dan nyaman, serta kebersihan lingkungannya ya. Jadi teman-teman bisa merasakan. Nah, bagaimana hal ini dengan kaitannya hak ya kita sebagai makhluk ya, lingkungan yang asri, sejuk dan nyaman itu adalah hak ya. Artinya apa? Itu hak kita untuk kita dapatkan di setiap lingkungan yang kita tinggali. Nah, berikut ini pun sama ya, warga di lingkungan ekowisata hutan bambu ini berhak mendapatkan apa? Udara yang sejuk, nyaman, dan bersih. Dan tidak lupa juga teman-temanku yang soleh dan solihah, di sini kita bisa melihat ya kebersihan lingkungannya ya. Di sini yang menjaga kebersihan lingkungan itu atas sukarela dari warga sendiri ya. Itu merupakan apa? Merupakan kesadaran warga untuk menjaga kebersihan lingkungannya, dan itu bisa kita masukkan ke dalam apa? Tanggung jawab sebagai warga di lingkungan sekitar ekowisata hutan bambu. Sebagai pengunjung, kita juga wajib ya teman-temanku yang soleh dan solehah untuk menjaga kebersihan lingkungan yang kita datang ini ya, seperti di ekowisata hutan bambu ini. Dan bagaimana cara menjaga lingkungan tersebut? Jadi warga sekitar sudah menyediakan ya, ada tempat sampah ya, ada beberapa jenis tempat sampah
Di antaranya ada jenis organik, anorganik, kertas, dan residu serta B3. Jadi sudah tersedia tuh ada 5 tempat sampah yang sudah disediakan oleh warga sekitar, dan itu pun warga sekitar sudah menyadarinya ya, mana tempat sampah organik taruh di tempat sampah yang mana, anorganik dan lain-lain sebagainya. Teman-teman bisa dilihat di sini di ekowisata hutan bambu ada panggung kesenian yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat untuk menampilkan tarian-tarian daerah. Biasanya digunakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Kemudian teman-teman bisa dilihat juga bahwa di sini adalah salah satu bagian dari ekosistem. Nah, teman-teman masih ingat gak lagu yang berhubungan dengan bagian dari ekosistem, yaitu hewan atau tumbuhan? Ayo, ada di pembelajaran 2 subtema 1, yaitu lagu. Betul teman-teman, lagu Burung Kutilang. Ayo kita nyanyikan bersama-sama teman-teman. Di pucuk pohon cempaka, burung katilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru trilili-lili-lili, sambil berloncat-loncatan, barunya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya menentang langit biru. Tandanya suka ia berseru trilili-lili-lili. Juga teman-teman bisa dilihat di sekitar sini ada bambu. Nah, bambu ini bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat alat musik teman-teman. Alat musik apa saja? Betul, ada angklung, kemudian seruling. Ya, masih banyak lagi ya teman-teman. Teman-teman, ekowisata hutan bambu selain sarana untuk rekreasi, ternyata dapat meningkatkan ekonomi, kesejahteraan masyarakat sekitar. Kegiatan ekonomi di hutan bambu ini bisa kalian lihat di belakang ibu. Di sini terdapat banyak warung yang menjual makanan dan minuman. Bahkan juga ada yang menjual pakan ikan yang kalian bisa berikan ke ikan-ikan yang ada di kolam sini. Jadi kalau kalian sempat atau ingin mampir ke sini, kalian bisa memberi makan ikan, tapi harus beli dulu di sana. Selain itu, kegiatan ekonomi di sini adalah di sini juga menyewakan perahu yang bisa kalian gunakan untuk berjalan-jalan atau menyusuri sungai yang ada di belakang sana. Nah, teman-teman, bagaimana? Sudah puas berkeliling nih? Teman-teman sudah mendapatkan informasi yang banyak sekali. Nah, setelah teman-teman mendapatkan informasi, teman-teman bisa membuat sebuah karangan non-fiksi dari apa yang sudah teman-teman tonton di video sebelumnya.
setelah teman-teman menentukan ide pokok dan menentukan kalimat penjelas, lalu teman-teman satukan menjadi kalimat yang padu. Nah, setelah itu teman-teman koreksi lagi bahasa dan penulisannya agar menjadi sebuah karangan non-fiksi. Semangat mengerjakan teman-teman. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan outing kelas kita kali ini. Semoga apa yang Bapak Ibu Guru sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Bapak Ibu Guru pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.